Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi dengan kami di podcast NTB News. Salam narasi perubahan. Kali ini kami bersama tokoh muda hebat dari Nusa Tenggara Barat, juga dari daerah Kabupaten Bima, yang sekarang meniti karir di ibu kota. Inilah kakanda kita, kakanda Faris Talib, yang sekarang juga sedang menempuh studi doktoral di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Gimana kabar kakanda? Alhamdulillah, Fan. Baik. Sebelumnya terima kasih kakanda atas kesediaan waktu dan kesempatan. Sebelumnya selain menempuh studi, ternyata beberapa karir pernah juga dilewati, karir-karir di organisasi, katakanlah di salah satunya di organisasi DPP KNPI, sebagai ketua bidang pemerintahan dalam negeri. Kemudian di DPN AMI juga, Angkatan Muda Bima Indonesia, sebagai sekretaris jenderal, mantan sekretaris jenderal. Dan kali ini kakanda kita akan coba mengulas sedikit atau mempercakapkan kaitan dengan soal peran pemuda dalam kancah perpolitikan. Namun sebelumnya, bahwa mungkin segmen yang kita kerucutkan nanti adalah kita mungkin bicara di skup daerah Nusa Tenggara Barat, NTB ya? Ya, NTB. Yang Adinda kira juga memang dalam tradisi politik kakanda punya ciri khas sendiri itu dibandingkan daerah-daerah lain kalau di Nusa Tenggara Barat itu. Yang dalam pemahaman Adinda bahwa yang tradisi yang paling membedakan itu, yang paling yang sekarang kakanda yang sekarang masih menguat, itu adalah soal tradisi politik tradisional. Politik tradisional. Politik tradisional. Dan itu saya kira kakanda itu menjadi hambatan tersendiri, itu menjadi tantangan tersendiri itu bagi proses akselerasi peran pemuda itu. Sebenarnya gimana kakanda, mungkin ada pendapat kakanda? Ya, memang betul bahwa diskursus tentang politik tradisional saat ini mengemuka terutama setelah pemilu 2024. Disebabkan karena meningkatnya politik uang, politik dinasti, kemudian patron klien atau patronase politik, termasuk juga pelibatan aparatus negara. Praktek-praktek politik seperti ini kan praktek-praktek politik yang sangat kuno sekali, yang sudah dipraktekkan oleh pemerintahan sejak bahkan sebelum Masehi. Sejak zaman Yunani kuno sudah mempraktekkan politik tradisional seperti ini, politik pengerahan aparatur, politik uang, politik dinasti. Dan itu setelah terjadi proses revolusi dan reformasi politik, bahkan kita sampailah pada kondisi modernisasi politik yang gemerlap, demokrasi teknologi yang sangat masif saat ini. Justru kita mengembalikan tradisi politik itu, mengembalikan praktek politik seperti ini. Dan yang terjadi di NTB itu sangat gampang diidentifikasi. Untuk mengidentifikasi bagaimana jenis frame politik di NTB, kita bisa menggunakan paradigma
identifikasi politik rasional atau irasional atau tradisional. Yang terjadi di NTB, menurut saya ya, secara klasifikasi tadi, adalah mempraktekkan politik atau jenis frame politik tradisional. Indikatornya adalah di NTB politik patronase itu sangat kuat, terutama di Lombok. Di Lombok itu apa yang dikatakan oleh Tuan Guru itu menjadi pilihan politik. Itu semacam fatwa politik. Apa yang dipilih oleh Tuan Guru itu juga akan menjadi pilihan mayoritas masyarakat. Nah, itu patronasi politik namanya. Jadi ada patron yang mereka pakai. Siapa patronnya? Ya Tuan Guru, para kiai-kiai di Nahdlatul Watan, Nahdlatul Watan. para tuan guru di kampung-kampung di Lombok Tengah, Lombok Timur, yang menjadi mayoritas pemilih terbesar di NTB, kan dua daerah ini. Lalu bagaimana dengan frame politik yang terjadi di Sumbawa, Pulau Sumbawa? Saya kira hampir sama. Patronasenya hampir sama, cuman tidak lebih kuat seperti yang terjadi di Lombok. Kalau patronase di Sumbawa, di Pulau Sumbawa, baik Sumbawa Barat maupun di Dompu dan Kabupaten Bima, patronasenya adalah lebih kepada politik terah. Lebih kepada politik terah, politik yang mewarisi terah kerajaan atau terah kesultanan. Dan itu sangat kuat di Sumbawa Barat, kemudian di Kabupaten Bima. Terutama di Kabupaten Bima, politik terah itu menjadi politik yang menjadi frame utama. Kalau bukan berasal dari terah kesultanan, jangan berharap. Dan itu masih signifikan kan? Oh, sangat signifikan. Bukan lagi signifikan, bahkan menjadi pengaruh utama dalam politik di ini. Di Bima nggak mungkin tiba-tiba ada tukang batu ya atau tukang kayu tiba-tiba jadi calon kepala daerah. Nonsen menurut saya ya. Kenapa? Karena kuatnya pengaruh politik terah di Bima. Dan tidak potong mungkin sedikit, Bang. Ya. Ini yang menarik tadi itu soal tadi itu. Mustahil nih karena tradisi politik yang begitu kuat dengan frame terah politik tadi, politik terah lah gitu kira-kira. Terah politik tadi. Jadi bagi Adinda atau bagi kita semua yang mungkin memilih jalur dunia aktivisme gitu kira-kira, ini menjadi tantangan tersendiri Kakanda. Belum lagi ketika bicara soal finance gitu Kakanda ya. Bahkan katakanlah kita yang hari ini kemudian mengempanyekan soal bagaimana harusnya demokrasi, kemudian bagaimana harusnya ketika kemudian pemuda mengisi ruang-ruang politik sebagai ruang pengabdian, tetapi karena prasyarat untuk berada di sistem terjun ke dunia politik itu tidak saja sekedar butuh semangat, butuh keberanian, tetapi juga hal-hal lain seperti finansial, kemudian terah tadi bahwa katakanlah di luar kita yang mengambil jalur itu, mereka kemudian tidak pernah mengambil jalur aktivisme, lalu kemudian karena akses modal, akses pengaruh terah, lalu kemudian tiba-tiba mendapat tempat dan itu mengisi ruang kontestasi daerah gitu. Dan ini mungkin ada pendapat dari Kakanda untuk mengubur pesimisme pemuda yang kemudian
hari ini masih konsisten lah memilih jalur-jalur aktivis dan mempertanyakan soal politik, bagaimana harusnya politik, bagaimana baiknya demokrasi kita ke depan. Mungkin ada. Saya kira gini, persoalan ini bukan saja menjadi tanggung jawab atau menjadi problem utama dari pemuda. Tapi kondisi seperti ini menjadi problem dari seluruh komponen potensial daerah. Kalau kita bicara politik daerah, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemuda, tapi juga tanggung jawab akademisi, tanggung jawab partai politik, terutama yang melakukan proses kaderisasi politik terhadap keberlangsungan estafet kepemimpinan daerah. Kenapa? Karena politik tradisional itu kenapa menjadi bahaya? Ini saya cerita. Kenapa menjadi bahaya? Atau kenapa kita mengeluhkan tentang kondisi politik tradisional atau praktek politik tradisional seperti tadi? Pertama, di dalam politik tradisional yang dia langgengkan itu adalah feodalisme politik. Yang kedua, yang menjadi jalan utama bagi proses kekuasaan dari dalam politik tradisional adalah mengabaikan intelektualitas dan mengutamakan apa yang kita sebut sebagai pragmatisme politik. Pragmatisme politik itu ya menggunakan jalur-jalur yang instan. Tidak melalui proses kaderisasi partai yang baik. Tidak melalui proses kaderisasi organisasi kepemudaan yang baik. Ya. Jikapun dia ada di dalam sistem kepartaian, kita bisa pastikan bahwa dia berada di situ bukan karena proses kaderisasi, melainkan karena ada semacam ada jalur khusus dia, ada privilege dia, karena dia anak bupati, atau karena dia anak raja, atau karena dia punya banyak duit, atau karena dia punya punya kekuatan intervensi terhadap partai politik, agar supaya partai mau tidak mau mengambil dia sebagai calon kepala daerah, atau mengambil dia atau memberikan panggung politik terhadapnya. Itu bahayanya. Yang ketiga, selanjutnya adalah dalam praktik politik tradisional, dia menggunakan jalur yang menghalalkan hampir segala cara yang irasional, yang yang unintelektualitas, atau yang mengabaikan nilai-nilai moral dan intelektual. Itu bahayanya. Bahaya yang pertama tadi adalah feodalisme politik. Di dalam politik feodal, jangan berharap terjadi transformasi politik dan pembangunan daerah yang efektif. Kita bisa lihat di Bima itu ditetapkan Presiden Jokowi tahun 2014, kalau tidak salah 2015 akhir. Bima itu sebagai daerah tertinggal, dan dia baru keluar sebagai daerah tertinggal, keluar Kepresnya itu tahun 2020. Setelah keluar Kepres, dia keluar dari daerah tertinggal, maka tiba-tiba muncul COVID-19. COVID-19. Itu artinya, belum sempat dia bernafas lega, tiba-tiba datang penyakit, dan saya kira itu akan mengembalikan kondisi daerah yang tertinggal itu. Kita lihat, apa kemajuan yang signifikan selama hampir 10 tahun terakhir kepemimpinan Ibu Dinda, dan 7 tahun kepemimpinan suaminya, yaitu Haji Ferry Zulkarnain. Apa signifikansi pembangunan yang kita lihat? Kita bisa lihat dari segi infrastruktur, apa yang signifikan
selama katakanlah kalau kita akumulasi, artinya ada 17 tahun. Ya kan? Atau kalau kita kalkulasi semuanya ya 15 tahun, apa ya, 20 tahun. 20 tahun. Ya kan? Kalau kita kalkulasi, apa infrastruktur yang fundamental yang kita bisa nikmati, yang kita bisa ukur bahwa oh ini Bima maju. Jalan raya. Berapa jalan raya desa-desa yang dibangun? Dan itu pun setelah dibangun, kita hanya bisa menikmati indahnya aspal itu paling lama mungkin 2-3 tahun. Habis itu hancur lagi. Proyek lagi. Bagi-bagi duit lagi. Ya kan? Itu yang terus-menerus. Apalagi secara infrastruktur. Ya kan? Enggak usah ini. Dari segi SPM aja. Standar pelayanan minimum. Pendidikan. Berapa rumah sakit, sekolah yang dibangun, direhab, dibangun megah. Bukan hanya gedungnya, tapi juga fasilitas pendidikannya. Masih banyak sekolah-sekolah di Bima itu yang jangankan fasilitas, gedung aja itu memprihatinkan. Daerah-daerah di pelosok. Dari segi kesehatan, berapa rumah sakit puskesmas yang dibangun, yang direhab, yang dibaguskan fasilitasnya. Ya kan? Jikapun ada rumah sakit yang direhab, pasti itu datang dari proyek nasional. Atau datang dari program transfer langsung dari kementerian lembaga. Jadi tidak datang dari inisiasi kepemimpinan daerah. Tidak datang dari manajemen kepemimpinan politik pemerintah daerah. Tidak datang dari inisiasi yang dilakukan oleh kepala daerah atau pemerintah daerah. Dari segi sarana dan prasarana, fasilitas air bersih itu masih menjadi problem sangat purba di Bima itu. Soal sanitasi air bersih. Soal kalau musim panas kering, orang Donggo sana beli air di bawah pakai jirgen-jirgen. Belum lagi soal pertanian. Lagi soal pertanian. Dari segi SPM aja, kita bisa ukur indikatornya. Indikator pembangunan selama hampir 20 tahun kepemimpinan. Atau katakanlah 10 tahun kepemimpinan Ibu Dinda. Itu disebabkan karena feodalisme politik. Jadi seluruh lingkaran kepemimpinan atau pemerintahan daerah, tidak ada satu orang pun yang berani menggeleng terhadap program-program itu atau terhadap kebijakan. Hampir semuanya mengangguk, hampir semuanya mengiyakan dan ikut dalam kongsi banjakan itu. Tapi ada yang menarik ini, Bang. Ada kalau kita bicara skup Bima ya, di kota katakanlah sebagai tesisnya soal bagaimana dulu awal-awal pembentukan daerah kota Bima gitu, sampai wali kota pertama almarhum Haji Nurlati. Ya. Yang saya kira pada saat itu Kakanda berdasarkan beberapa hasil bacaan dan diskusi juga secara tidak langsung mungkin akan mewarisi hal yang demikian soal feudalisme politik, bahkan mungkin dalam istilah yang lain adalah soal dinasti politiknya. Tetapi muncullah tokoh baru yang berlatar belakang aktivis, Haji Muhammad Lutfi gitu kira-kira, dan itu kemudian semacam mengakhiri terah feudalisme politik tadi yang itu sebenarnya bukan lagi benih tapi sedang berjalan gitu kira-kira. Ya. Dan kenapa tidak kemudian katakanlah di Bima sebagai salah satu oase pendidikan selain Mataram Kakanda yang banyak figur akademik, yang banyak tokoh akademisi, tidak saja di soal pendidikan tetapi soal sosial politik juga saya kira tumbuh gitu, akademisi-akademisi muda
di Bima. Tetapi eh, hari ini kemudian kita masih semacam tidak berdaya menghadapi situasi politik, tradisi politik, dan bukan lagi 20 tahun mungkin Kakanda kalau kita kalkulasikan tadi, kalau ini terjadi Pilkada 2024 ini tidak menutup kemungkinan berlanjut. 30 tahun itu Kakanda, 2 periode kan Potensial. potensial. Nah, kira-kira secara diskursus akademiknya soal tadi ini kan bisa didiskusikan secara akademik ini soal peristiwa di Kota Bima gitu gini. Oh, sangat bisa. Memang di dalam kultur politik feodal sangat susah melakukan transformasi politik yang yang efektif, karena tadi banyak faktor, banyak hal. Intinya terlalu banyak problem. Lalu bagaimana caranya kita bisa keluar dari lingkaran itu Atau mengakhiri lagi itu kira-kira. atau mengakhiri? Apakah bisa dengan menggunakan kekuatan intelektualitas? Saya kira bisa. Apakah bisa menggunakan kekuatan finansial? Artinya kita bargaining, kita adu kekuatan finansial. Juga bisa. Banyak cara untuk bisa melakukan itu. Tetapi cara-cara itu tidak lebih efektif dibandingkan dengan cara yang satu ini. Apa itu Kakanda? Yaitu, menurut saya, cara yang paling efektif adalah politik amputasi. Karena feodal itu soal kultur, soal mindset. Dan mindset feodalisme politik di Bima itu sudah mengakar. Sudah sudah melekat dalam pikiran masyarakat, sehingga sulit untuk dilawan secara intelektualitas, sulit untuk dilawan secara finansialitas. Karena saya yakin kelompok dinasti, katakanlah kelompok Dinda, pasti jauh lebih besar kapasitas finansialnya Betul. dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan katakanlah dengan wakil bupati Haji Dahlan, jauh lebih ini. Atau dibandingkan dengan nama-nama baru yang muncul, katakanlah Bang Rauf di Bima, atau Bang Mujahid, katakanlah politisi yang gemerlap secara nasional, yang bersinar bagus, tapi belum tentu diterima baik di daerah. Karena soal terah politik tadi, soal feodalisme politik tadi. Nama-nama baru tadi yang saya sebut, secara intelektualitas sangat bagus, cerdas. Debat dengan mereka luar biasa. Mereka membaca banyak buku-buku besar. Mereka memahami, membedah teori-teori hukum, teori politik. Tapi bagaimana? Apakah bisa menjadi indikator bahwa mereka bisa atau sukses diterima di masyarakat Bima? Belum tentu. Kenapa? Karena feodalisme politik. Makanya, cara yang paling efektif adalah mengamputasi kekuasaan feodal. Gimana caranya? Ya, memotong habis akar dan bibitnya melalui proses proses hukum yang adil dan transparan. Makanya saya sangat apresiasi dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh mahasiswa Bima yang santer beredar, yang melakukan demonstrasi di depan KPK, melaporkan Dinda dengan beberapa kasus. Sebenarnya kasus-kasus yang terjadi di Bima itu sangat banyak. Sangat banyak. Tapi itu tadi ada kelihayan bermain.
political games-nya itu sangat bagus sekali. Tapi menarik itu, Pak. Nah. Kurang ukuran model aktivis, kurang lincah, apalagi bahkan kita dapat kabar beberapa hari yang lalu kan, Ya. vonis ex wali kota Bima kan. Betul. Dan itu apa yang terjadi di kota Bima sebenarnya kita bisa terlepas dari baik dan buruk yang dilakukan oleh mantan wali kota Bima Haji Muhammad Lutfi. Tetapi ada tradisi politik baru di Bima itu. Ada peningkatan politik, tradisi politik dari yang tradisional menjadi politik yang rasional. Karena apa? Karena di kota Bima tidak ada terah politik, tidak ada dinasti politik, ya. Minimal tidak ada orang yang lebih kuat, yang lebih powerful di Bima dibanding di Kabupaten Bima. Di Kabupaten Bima. Kalau di Kabupaten Bima ada terah yang lebih powerful, yaitu dinasti kerajaan kesultanan yang sekarang dipimpin oleh Yandi, yang sekaligus menjadi ketua DPRD, yang ibunya adalah istri dari mantan kerajaan Bima, Raja Bima, yang juga menjadi bupati 2 periode, yang sekaligus menjadi ketua DPD Partai Gerindra. Jadi kekuatan politiknya sangat powerful. Dari segi partai dia kuat jadi ketua, dari segi legislatif kuat anaknya di situ. Ya. Dari segi eksekutif dia kuat jadi bupati sekaligus raja di situ. Jadi sempurna kekuatan feodalnya. Sehingga tidak ada ruang bagi anak muda secerdas apapun dia untuk bisa tampil dalam suksesi politik, untuk bisa tampil mengambil alih atau mendrive transformasi politik. Nggak ada ruang. Untuk menciptakan ruang itu, satu-satunya cara adalah mengamputasi politik dinasti, mengamputasi politik feodal yang terjadi di Bima. Nggak bisa dengan cara intelektualitas, sangat sulit. Ya, karena tadi soal Kurang apa? melekat di masyarakat itu. Kurang apa pendidikan di Bima? Iya, betul. Oase kedua setelah Kota Mataram. Mataram. Menjamur universitas. Kurang rasional apa Kota Bima? Jadi kultur diskusi, diskursus, debat, buku sekarang bisa diakses dengan, tapi karena tadi frame politiknya tertanam sangat kuat di dalam pikiran, di dalam bawah sadar politik pemuda, bahkan intelektual di Bima. Intelektual di Bima itu, terutama yang ada di Bima, bangga kalau dipanggil bupati. Bangga kalau dekat dengan bupati. Ya kan? Itu kan satu anomali akademis itu. Iya. Yang seharusnya dia menggeleng pada kondisi politik yang terjadi, tapi saat yang sama dia menghamba pada kekuasaan politik dia. Dan penghambaan ini tidak hanya dilakukan oleh akademisi, tapi juga para aktivis-aktivis yang kita lihat sangat kritis di media sosial. Tetapi diam-diam mereka menjadi penghamba kekuasaan. Ya kan? Kritis di media sosial sebagai cara dia untuk mencari perhatian. Di belakang terjadi tukar tambah. Di belakang mereka melakukan transaksi. Ya kan? Malam ini mereka mengkritik habis-habisan bupati. Tiba-tiba besok pagi atau besok sore mereka ada di Pandopo. Mereka ada di kantor-kantor bupati. Mereka ada di warung-warung kopi sambil berpesta pora dan mengakui bahwa dia dipanggil bupati dan dikasih duit. Itu kan sangat menghina intelektualitas, sangat menghina tradisi akademis yang sekarang kita hilangkan kalau politik feodal itu kita tidak amputasi.
satu-satunya cara untuk merubah mindset, merubah transformasi politik yang efektif di Bima adalah mengamputasi Amputasi politik. politik dinasti dan feodalisme Bima. Caranya seperti apa? Saya kira langkah hukum itu kalau ada yang berani, karena terlalu banyak persoalan. Tapi persoalan-persoalan ini diumpetin di bawah karpet. Seolah-olah tidak ada masalah, rapi, Padahal tapi sebenarnya di bawah karpet itu ada banyak ular berkepala 9 mungkin. Ya, ada kalajengking, ada macam-macam. Dan ini harus diakhiri. Kayak gitu. Terima kasih itu Kakanda. Jadi sangat sangat mencerahkan soal wejangan Kakanda tadi soal apa politik amputasi tadi sebagai, saya kira sebagai cara yang mungkin evolusioner sekaligus revolusioner gitu Kakanda, cepat gitu. Dan apalagi bahwa sudah ada yang memasukkan laporan di Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi sejauh ini juga Ya, kita melihat sama-sama melihat belum ada upaya-upaya yang dilakukan secara konsisten. Kalau walaupun tidak dalam bentuk mereka turun langsung ke daerah, tapi minimal Kabupaten Bima disorot lagi gitu, kira-kira Ya. dijadikan sebagai salah satu lokus kefokusan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menegakkan soal penyelewengan, penyalahgunaan mulai dari jabatan hingga kemudian anggaran negara gitu. Dan sekali lagi Kakanda, terima kasih atas kesempatan atas kesempatan dan luangan waktunya untuk kemudian berdiskusi dan sama-sama mengisi podcast NTB News ini. NTB News, podcast NTB News makin jaya. Amin, amin, amin. Dan yang lebih penting itu tadi soal itu menarik sekali itu kan, dan mudah-mudahan lewat podcast NTB News ini masyarakat bisa terbuka pikirannya. Bukan hanya terbuka. Saya berharap NTB News sekaligus menjadi aktor politik yang akan melakukan amputasi politik feodal di Bima itu. Amin, amin. Melalui proses edukasi politik dan mengawal proses-proses politik dan hukum yang terjadi di Bima dan NTB. Dan ini saya kira menjadi langkah pertama ini Bang, karena pertama kita sejauh ini juga mendapatkan info soal bahwa ternyata sudah ada yang sempat memasukkan pengaduan, dugaan, bahkan laporan kaitan dengan kondisi daerah Kabupaten Bima, tetapi kemudian belum ada langkah-langkah tindak lanjut. Betul. Kita berharap bahwa dengan dengan tersebar luasnya diskusi kita pada kesempatan ini dalam media NTB News melalui podcastnya ini juga secara nasional bisa disorot gitu Kakanda. Kita berharap demikian. Terima kasih Kakanda. Dan kira-kira apa nih harapan Kakanda untuk NTB News ini? NTB News adalah harapan baru untuk perubahan NTB yang lebih baik. Salam narasi perubahan. Salam narasi perubahan. Terima kasih Kakanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.